Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ani Sintia Febrianti Hudaya Putri dari kelas 2A dengan NIM 248420210006 dari program studi pendidikan matematika Institut Pendidikan Indonesia Garut. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tutorial membuat media pembelajaran matematika menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, fokus kita kali ini adalah materi bangun ruang sisi datar, yang mana materi ini dipelajari di kelas 8 pada kurikulum 2013 ataupun di kelas 9 kurikulum Merdeka. Nah, jadi sebelum kita masuk ke teknis pembuatan di aplikasi GeoGebra, mari kita ulas sedikit mengenai materi bangun ruang sisi datar. Nah, sebelum ke bangun ruang sisi datar, kita ulas kembali mengenai bangun ruang itu sendiri. Nah, jadi bangun ruang adalah bentuk yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Berbeda dengan bangun datar yang hanya memiliki panjang dan lebar saja. Nah, jadi bangun ruang ini bentuknya itu 3D atau 3 dimensi. Nah, sementara bangun datar itu bentuknya 2 dimensi. Nah, nanti kita akan lihat perbedaannya antara bangun datar dan bangun ruang di aplikasi GeoGebra. Nah, jadi pada bangun ruang ini, teman-teman, kita bisa mencari luas permukaan dan volume, di mana volume itu sendiri adalah kapasitas atau penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa kita tempati atau kita isi oleh suatu objek. Nah, sedangkan luas permukaan adalah jumlah luas dari semua sisi yang menutupi bagian luar dari suatu bangun ruang. Nah, luas permukaan ini berguna saat kita ingin membuat jaring-jaring sebuah bangun ruang, ataupun dari jaring-jaring tersebut bisa kita tentukan luas permukaannya. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri bangun ruang secara umum, di mana yang pertama memiliki wajah atau sisi permukaan, yang kedua memiliki tepi atau rusuk, di mana tempat bertemunya sisi dengan sisi lainnya. Nah, yang ketiga itu memiliki sudut, dan yang keempat memiliki volume. Nah, ciri yang tadi disebutkan itu juga bisa disebut sebagai unsur-unsur dalam sebuah bangun ruang, ataupun karakteristik yang harus dimiliki oleh suatu bangun untuk dapat disebut sebagai bangun ruang. Nah, contoh bangun ruang itu dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak ya teman-teman, bisa kita explore gitu banyak. Nah, berdasarkan bentuknya, bangun ruang ini dibagi menjadi dua, ada bangun ruang sisi lengkung dan bangun ruang sisi datar. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah bangun ruang sisi datar. Nah, bangun ruang sisi datar sendiri adalah bangun 3 dimensi yang seluruh isinya tentunya berbentuk datar dan tidak melengkung. Nah, jenis utamanya itu ada satu kubus, di mana memiliki 6 sisi persegi, terus balok memiliki 6 sisi persegi panjang, terus ada prisma, alas dan atasnya sejajar, ada juga limas, sisi tegal segitiga bertemu di satu titik. Nah, untuk memvisualisasikan bentuk-bentuk bangun ruang tersebut, kita langsung ke aplikasi GeoGebra. Ikuti langkah-langkahnya ya. Oke, baik. Yang pertama kita akan buat bangun ruang sisi datar kubus. Nah, di sini teman-teman bisa buka aplikasi GeoGebra ataupun di website GeoGebra. Saya pakai yang GeoGebra Classic. Nah, seperti ini tampilannya. Terus kita ke menu poin. Terus pilih 2 titik sembarang. Misalkan di sini di negatif 4,1 sama negatif 2,1. Lalu kita move dulu, terus klik di input yaitu cube atau kubus, kurung buka A, B dalam kurung. Nah, sudah terbentuk ini permukaan dari kubus yaitu persegi. Nah, selanjutnya kita lihat di 3D grafiknya untuk bisa membuat bangun ruang dari kubus itu sendiri. Nah, pilih titik 3, pilih yang 3D grafik. Nah, sudah terlihat di sini gambar dari kubus itu sendiri. Nah, di sini bisa terlihat ya perbedaan antara bangun datar dalam bentuk 2 dimensi dan bangun ruang dalam bentuk 3 dimensi. Nah, selanjutnya kita bisa hilangkan juga kisi-kisi dan ininya biar jadi latarnya warna putih gitu. Nah, selanjutnya kita buat kasih nama, klik pilih yang ABC. Nah, di sini pilih teks, lalu ketikkan kubus. Lalu kita bisa kayak modifikasi ininya
pakai menu setting, terus ganti ukurannya jadi large, jadi besar, terus ganti warnanya jadi merah. Ini bebas ya teman-teman. Nah terus kita move, kita pindahkan ya nama kubusnya itu ke atas biar kelihatan gitu. Nah terus kita ke ABC lagi, klik, kita tuliskan unsur-unsur dari kubus itu. Di sini misalkan kubus memiliki 8 titik sudut. Nah oke. Terus kita posisikan ini di bawah. Untuk nanti ya ada satu kita buat checkbox. Nah kita posisikan di sini misalkan. Terus kita buat lagi teks. Misalkan di sini kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Nah kita klik lagi oke. Kita posisikan lagi. Nah terus kita posisikan misalkan di sini, kita buat lagi teks, terus klik misalkan di sini kubus memiliki 6 bidang sisi. Oke kita posisikan misalkan di sini. Ya terus kita buat checkboxnya teman-teman untuk buat kayak pertanyaan. Sebuah pertanyaan gitu. Checkbox misalkan di sini klik captionnya itu berisi pertanyaan. Misalkan di sini kita bisa buat kubus memiliki berapa titik sudut, sebutkan. Nah pada objek yang bawahnya ini kita pilih untuk jawabannya. Nah tadi kan yang titik sudut itu di teks 2, kita pilih teks 2, terus kita pilih yang mana saja yang termasuk ke dalam titik sudut, yaitu tentu poin A sampai poin H, kita masukkan semuanya. Nah ini udah, kita bisa klik OK. Nah kita pindahkan checkbox ini karena ini terkunci, jadi kita yang file big checkboxnya kita hilangkan centangnya. Nah jadi checkboxnya bisa kita geser-geser. Nah terus kita buat lagi checkboxnya untuk yang kedua. Caranya sama. Di sini misalkan sebentar. Nah di captionnya misalkan kubus memiliki berapa rusuk, sebutkan. Nah di objeknya ini kita pilih yang teks 3 karena tadi kan yang jawaban yang kubus memiliki 12 rusuk panjang itu yang teks 3. Lalu kita pilih yang segmen AB. Nah berarti kan ada 12. Nah kita pilih dari yang segmen itu semuanya, kita klik semuanya. Ini dipilih sampai semuanya segmennya terpilih ya teman-teman. Kita klik OK. Nah sama kita hilangkan centang pit checkboxnya. Nah misalkan kita pilih lagi checkbox untuk yang ketiga. Ya yang ini misalkan kubus memiliki berapa bidang sisi, sebutkan. Nah oke, terus kita pilih yang teks 4
karena tadi kan yang kubus memiliki 6 bidang sisi itu tag 4. Terus kita pilih yang bidang yang kuadrilateral. Ada 6 ya, kita pilih 6-6-nya. Nah, kita klik OK. Kita hilangkan centang pichet box-nya. Terus posisikan. Nah, jadi seperti ini. Nah, gitu. Kita coba ya. Ganti kita warna untuk yang jawabannya itu ganti misalkan dengan warna merah. Nah, oke, kita ganti juga yang bawahnya jadi warna merah. Yang bawah juga sama. Oke, di sini sudah di ini kita coba chatboxnya. Nah, ini kan kosong. Nah, terus kita coba yang buka yang titik sudut. Nah, terlihat ya ada 8 titik sudut. Nah, yang kedua rusuk. Nah, ada kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Terus ada 6 bidang sisi. Nah, terbentuklah sebuah kubus. Nah, selanjutnya kita akan buat jari-jarinya dengan mengklik net. Nah, klik pada bidangnya. Nah, terlihat di sini sebuah jari-jari dari kubus itu sendiri. Nah, di sini kita juga bisa ganti-ganti warnanya, tapi sepertinya di sini sudah saja warnanya. Nah, di sini ada slider. Kita jadi bisa buka tutup si kubus ini. Nah, dari gambar ini juga teman-teman kita bisa jelaskan kepada peserta didik bagaimana jaring-jaring kubus itu terbentuk. Nah, dari sini juga bisa diperoleh rumus untuk luas permukaan. Juga kita bisa jelaskan mengenai rumus volume serta unsur-unsur yang ada di dalam kubus. Kita coba. Selanjutnya yang akan kita buat adalah balok. Nah, teman-teman bisa pilih garis 3 untuk kita ke new halaman. Nah, kita pilih poligon, terus pilih 4 titik sembarang ya, bebas. Kita bentuk satu buah persegi panjang. Nah, misalkan di sini, nah ini sudah terbentuk satu persegi panjang. Lalu kita lihat di 3D-nya. Nah, 3D grafik buat lihat bangun ruangnya ya. Nah, karena ini masih permukaannya, nah kita pilih sama seperti tadi. Ke ini beda ke yang sebentar, kita cari posisi yang ini. Nah, udah kita cari ke yang mana. Tombol ini kita pilih extrude to frames, kita klik. Nah, ini kita misalkan isi tingginya itu 5. Oke. Nah, di sini sudah terbentuk. Kita misalkan hilangkan dulu ininya, garis-garisnya. Nah, blank. Oke. Nah, kita cari posisi yang enak. Kita perkecil ya biar kelihatan. Nah, ini juga bisa diubah-ubah ya bentuknya teman-teman, ukurannya. Nah, kita ganti lagi ke ukuran semula seperti tadi. Oke.
Nah, terus kita ke ganti warna. Nah, jadi kita bisa ganti warna di menu setting, terus color, pilih warna yang akan kita gunakan. Nah, klik juga bagian pada kubusnya yang akan kita ganti warnanya. Misalkan kita ini di sini pakai warna hijau, terus mode, terus kita akan buat jaring-jaringnya. Pilih net, klik pada kubusnya. Nah, di sini sudah terlihat ya. Kita perkecil dulu. Nah, ini sudah terlihat jaring-jaring dari balok. Nah, kita kasih nama dulu di sini balok. Nah, teman-teman, untuk memunculkan unsur-unsur balok itu caranya sama seperti tadi ketika kita memunculkan unsur-unsur pada kubus ya. Caranya itu sama. Jadi tinggal nanti bisa teman-teman ulangi langkah-langkah pada kubus yang memunculkan unsur-unsurnya menggunakan teks dan checkbox. Oke, selanjutnya sebentar kita cari dulu posisi yang bagus. Nah, di slider ini kita bisa mengatur kecepatan dari tutup bukanya jaring-jaring ini. Nah, ini ya, ininya tadi yang E-nya bisa diklik kanan, terus tadi pilih yang show. Nah, ini bisa diatur kecepatannya sesuai yang kita mau, sesuai yang kita akan animasikan. Nah, ini juga bisa menambah daya tarik siswa untuk belajar mengenai bangun ruang. Di sini kita juga bisa memunculkan sudut. Nah, kita klik pada ininya, pada bangunnya. Nah, langsung muncul sudut-sudut dari kubus itu, dari balok ini. Nah, coba kita atas. Cari dulu posisi. Kita juga bisa hapus lagi ya yang sudutnya. Nah, untuk bangun yang selanjutnya kita akan membuat prisma. Nah, prisma itu kan banyak ya jenisnya teman-teman. Nah, di sini kita akan buat prisma segitiga. Nah, banyak ya prisma itu, sampai prisma segitiga, segi empat, bahkan sampai segi N. Nah, cara yang sama kita pilih dulu garis 3, lalu kita pilih new untuk halaman yang baru. Lalu kita pilih ke poin. Nah, kita pilih sembarang titik. Misalkan min 9,6 sama negatif 6,6. Nah, lalu kita pilih yang regular polygon. Nah, kita klik yang A dan B. Nah, lalu kita pilih vertikasnya itu 3, karena kan kita akan buat prisma segitiga. Kita pilih 3, oke. Nah, sudah muncul permukaan dari prisma segitiga. Kita move dulu. Nah, kita tampilkan di 3D nya untuk memunculkan bangun ruang prisma. Nah, sebentar, karena ini masih berbentuk permukaannya. Nah, kita bisa pilih, nah menu yang ini kita pilih extrude to print sama ya. Terus kita bisa klik. Nah, kita misalkan di sini tingginya 6, oke. Nah, sebentar, kita cari dulu posisi yang
Nah, selanjutnya kita bisa memunculkan jaring-jaringnya sama seperti cara pada balok tadi. Kita pilih yang net, terus pilih prisma segitiganya. Nah, ini juga bisa kita animasikan ya, kita rotasi. Nah, ini pilih net, kita pilih. Nah, seperti ini ya yang jaring-jaring dari prisma segitiga. Nah, ini slidernya. Di sini saya buat 3 ya, ada 3. Nah, kita delete saja 1, jadi sisa 2 jaring-jaring, jadi 2 lapis gitu jaring-jaringnya. Nah, ini kita bisa atur juga kecepatannya ya, kecepatan dari tutup bukanya jaring-jaring prisma. Nah, di sini kita bisa juga jelaskan mengenai luas permukaan dan juga volume dari prisma segitiga atau prisma. Nah, ini kita bisa sesuaikan ya dengan yang kita mau untuk posisinya, juga untuk slidernya. Bisa kita stop dulu slidernya. Nah, semuanya akan berhenti, kita pilih ke nolkan dulu semuanya. Nah, sudah seperti ini ya untuk jaring-jaring dari prisma. Nah, bisa terlihat di sini seperti ini ya, ini jaring-jaring yang prisma. Kita buat dulu, kita kasih nama, ini prisma segitiga. Kita edit dulu ya yang namanya itu, kita pilih ke menu setting, kita ganti ukurannya jadi large. Oke, kita ganti warnanya jadi warna merah, kita bold. Oke, posisikan. Nah, misalkan di sini. Oke, ini prisma segitiga ya. Nah, di sini bisa kita jelaskan lebih detail mengenai unsur-unsur segitiga, prisma segitiga. Nah, untuk memunculkan unsur-unsurnya itu caranya sama seperti tadi kita memunculkan unsur-unsur pada kubus. Yang terakhir di sini kita akan buat bangun ruang limas. Nah, limas ini kan ada banyak ya teman-teman, bentuknya ada limas segitiga, segi 4, segi 5 sampai segi N. Nah, di sini kita akan buat limas segi 5. Nah, kita pilih menu yang garis 3, terus kita pilih yang new untuk halaman barunya. Nah, lalu kita pilih ke poin, ambil 2 sembarang titik. Caranya hampir sama seperti prisma, namun perbedaannya di ketika nanti menentukan tingginya. Kita pilih regular polygon, misalkan sini 5 karena kita buat 5 segi 5. Nah, di sini sudah terbentuk permukaan dari 5 segi 5. Kita ganti misalkan warnanya jadi warna ini, terus opacity-nya kita ubah. Lalu kita buka yang 3D-nya, klik 3 titik 3, lalu kita pilih 3D graphics. Nah, ini kan belum ada tingginya, kita cari tingginya dengan extrude to piramid ya. Kalau yang limas kita bisa tarik ke atas untuk tingginya, atau bisa juga tadi diklik untuk menentukan tingginya. Udah, lalu kita pilih
net untuk memunculkan jaring-jaring dari 5 segi 5 ini. Nah, di sini sudah terlihat ya perbandingan dari bangun datar dan bangun ruang. Diperkecil tadi. Nah, sebentar kita hilangkan dulu ininya ya, biar jadi putih. Nah, hilangkan dulu sebentar. Ini kita blank. Nah, garisnya juga kita hilangkan. Nah, kita coba dulu. Nah, benar ya. Oke. Udah. Kita ganti dulu warnanya. Seperti sini. Yang hijau. Opacity-nya kita 100 kan. Kita cek dulu apakah ini termasuk benar jaring-jaring dari limas atau bukan. Kita bisa atur slidernya. Kalau misalkan tertutup berarti benar itu bangun limas. Nah, ternyata benar ya teman-teman, ini menutup sempurna. Nah, sebentar kita bisa ubah posisinya biar terlihat. Yang pilih yang move tadi ya. Coba kita buat lapisan. Nah, ini lapisan untuk jaring-jaringnya. Jadi jaring-jaringnya itu seperti bintang ya teman-teman. Kita show slider dulu. Nah, biar bisa di ini ya, kita klik lagi titik 3-nya, pilih setting, terus show slider in algebra view. Ini tuh biar bisa kita atur kecepatan dari buka tutupnya jaring-jaring animasinya ya. Sebentar kita cari dulu. Nah, kita klik yang seperti tanda video ya. Nah, kita bisa ubah kecepatannya. Sebentar. Kita bisa tambahkan juga di sini sudut. Pilih angel, pilih. Nah, klik pada ininya. Di sini sudah terlihat ya sudutnya, sudut-sudut dari bangun limas ini. Kita hapus lagi. Oke. Kita bisa ganti-ganti warna juga ya untuk kubus limasnya. Nah, kita kasih nama dulu, pilih teks. Kita kasih nama limas segi 5. Oke. Kita atur dulu ininya, posisi namanya. Nah, sekarang sini kita klik kanan sama ke setting, terus ke teks. Kita pilih ukurannya jadi large, terus warnanya merah. Ini dulu. Oke. Nah, di sini juga kita bisa jelaskan unsur-unsur dari limas. Nah, untuk memunculkannya sama ya seperti kita tadi memunculkan unsur-unsur kubus. Nah, oke. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tutorial pembuatan media pembelajaran bangun ruang sisi datar pada aplikasi GeoGebra. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa penggunaan perangkat lunak GeoGebra ini dalam pembelajaran matematika itu khususnya pada materi bangun ruang sisi datar yang sudah kita bahas memberikan transformasi signifikan dari pembelajaran abstrak ke visual. Nah, salah satu kesulitan utama siswa dalam mempelajari bangun ruang adalah merepresentasikan gambar 2 dimensi di buku dalam bentuk 3 dimensi di pikiran mereka. Nah, GeoGebra ini memungkinkan siswa untuk misalkan memutar objek atau rotasi. Nah, seperti yang sudah kita lakukan, jadi siswa dapat melihat bangun ruang dari berbagai sudut pandang, dari atas, bawah, ataupun samping untuk memahami posisi titik sudut, rusuk, dan bidang diagonal. Juga objek yang kita buat transparan sehingga bagian dalam seperti diagonal ruang itu terlihat jelas. Nah, jadi GeoGebra ini juga memiliki fungsi otomatis untuk membuka bangun ruang menjadi jaring-jaringnya seperti tadi animasi slider. Jadi kita bisa menggeser slider untuk melihat proses bagaimana sebuah kubus atau prisma terbuka menjadi
jaring-jaring secara perlahan ataupun sebaliknya, ataupun bisa kita tadi ubah kecepatannya ya. Nah, hal ini sangat efektif untuk menanamkan konsep bahwa luas permukaan bangun ruang adalah jumlah luas dari jaring-jaringnya. Nah, jadi GeoGebra ini bukan sekedar gambar diam, melainkan alat manipulatif digital. Jadi, jika panjang rusuk misalkan diubah menggunakan slider, nilai luas permukaan dan volumenya akan langsung berubah secara otomatis. Nah, jadi siswa dapat melakukan investigasi mengenai hubungan antara perubahan panjang rusuk dengan perubahan volume. Misalkan, apa yang terjadi jika semua rusuk dikalikan 2 pada volume. Jadi apa yang akan terjadi pada volume tersebut jika rusuknya kita kalikan 2. Nah, pada GeoGebra ini juga kita bisa menentukan irisan bidang pada bangun ruang yang seringkali sulit digambar secara manual. Nah, jadi dengan GeoGebra kita siswa dapat memotong bidang bangun ruang melalui 3 titik tertentu. Nah, selain itu, dengan berinteraksi langsung dengan objek digital, kemampuan spesial siswa lebih terasah. Jadi mereka tidak lagi hanya menghafal rumus volume sama dengan luas alas dikali tinggi, tetapi memahami secara visual mengapa rumus tersebut bekerja berdasarkan bentuk alas dan sisinya. Dan juga bagi para pengajar ataupun kita sebagai calon pengajar, GeoGebra juga membantu mengurangi kesalahan ilustrasi di papan tulis yang seringkali tidak presisi. Nah, jadi media ini mengubah peran siswa dari sekedar penerima informasi menjadi penjelajah di mana mereka bisa mencoba-coba trial and error dan mengkonstruksi bangun ruang mereka sendiri, ataupun bisa penggunaan GeoGebra-nya kita atur-atur gitu, kita edit gitu. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan pernah lelah untuk belajar, teman-teman. Salah kita coba lagi dan salah kita coba lagi sampai berhasil. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk kita yang masih belajar mengenai penggunaan alat GeoGebra pada pembelajaran matematika. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.